Memangnya kalau kita marah selesai masalah? Tidak. Marah kita, mengamuk kita, yang meninggal hidup lagi? Tidak. Kalaulah marah menyelesaikan masalah, tak perlu kita buat acara peringatan. Kalau apanya? Acara marah-marah nasional. Masalah tidak selesai. Oleh sebab itu 3 hikmah ini. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa yang dia sampaikan? 3 hikmah. Pertama, kita menjadi bersama. Yang kedua, mengenang bahwa kita akan mati meninggalkan dunia. Yang ketiga, bahwa orang Aceh kuat. Maka jangan sampai down, jangan sampai depresi, jangan sampai stres, bangkit semangat. Selesai 30 menit. 11 lewat 15. Saya tadi kan dapat tugas 2 bagian. Bagian yang pertama hikmah, bagian yang kedua bagaimana menatap masa depan. Nah, untuk langkah masa depan ini agak panjang sedikit. Kalau yang tadi 3. Untuk yang masa depan ini sesuai dengan tangga saya naik. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Yang pertama, bagaimana kita meniti masa depan? Yang pertama harus kembali kepada ajaran agama Islam. Mana dayah di sini, Abu? Dayah yang ada di sini sudah rata dengan tanah, Pak Ustadz. Apakah orang Aceh berhenti belajar agama Islam? Tidak. Dayak yang ada hilang, justru berganti 2 dayak. Dayak yang ada hilang, sekarang diganti dengan dayak yang baru. Tadi saya masuk berdoa di dalam, dan tadi malam muncul dayak yang baru, lebih besar lagi. Itulah dia dayak Thalibul Huda, yang santrinya lebih 1000 orang. Tadi malam kami tablik akbar, saking banyaknya orang sampai tak nampak ujungnya di mana. Pakai drone ke atas. Begitu megah dan meriahnya malam tadi. Apa maknanya? 1 dayak boleh hilang disapu oleh semua, tapi muncul 2 dayak, maka tidak ada kata tidak kembali kepada agama Islam. Tidak ada. Man lam yasbir bi balai, siapa yang tak sabar menerima bala, walam yardha bi qada'i, tak ridha menerima takdirku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Mau nyari Tuhan mana? Cuma ada 2 yang kita sembah. Kalau tak Tuhan, hantu. Sembah hantu, sembah tuyul. Oleh sebab itu maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapaknya sudah kuat, ibu-ibunya sudah kuat, tapi anak-anak kita lemah. Maka daftarkan anak-anak ke Dayak. Alhamdulillah saya datang ke Aceh tidak pernah niatnya mau ceramah. Niatnya hanya mau menjunjungi alim ulama yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ziarah saya ke makam Al-Malikul Saleh, raja yang soleh. Ziarah saya ke makam Syekh Hamzah Fansuri di Singkil. Ziarah saya ke makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kemudian ziarah saya ke makam Syekh di Tengku di ujung, makamnya ada di Semelu. Itulah dia salah seorang wali Allah bernama Syekh Khalilullah. Ziarah saya ke makam Syekh Muhammad Wali, yang diyakini sebagai salah satu dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang hidup saya datangi, yang meninggal saya ziarahi. Yang hidup ziarah saya berkunjung ke tempat Abu Tumin. Kemarin saya pergi kepada Abu Kutakro, ziarah kepada para ulama, Abu Muli, semua hadir. Untuk apa? Melihat bagaimana para ulama Aceh, tokoh-tokoh Islam. Kita tidak akan tahu Quran kalau tidak pandai bahasa Melayu. Dan siapa yang menerjemahkan Quran itu? Itulah yang makamnya sampai hari ini tetap tegak berdiri. Makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili. 3 peninggalannya sudah saya lihat. Tongkatnya saya lihat di Singkel, makamnya saya lihat di Banda Aceh, dan kitabnya diberikan kepada saya ketika tausiah di salah satu kabupaten, mendapatkan kitab Terjemahan Al-Mustafid, berbicara tentang Islam. Maka kalau sudah disebut kata Aceh, Aceh adalah Islam. Ustaz kan orang Melayu. Ya, Melayu adalah Islam. Betul, Melayu Islam. Melayu tanpa Islam hilang menya, tinggal layu. Tapi coba tengok video Ustadz Somad. Ustadz Somad sedang masuk ke desa pedalaman suku Talang Mamak Melayu tua. Agamanya apa? Masih agama nyembah pohon kayu, agama primitif nenek moyang.
suku Sakai, suku Akit, suku Talang, suku Laut, suku Anak Dalam, suku Kubu. Itu Melayu, belum Islam. Tapi kalau sudah disebut Aceh, maka dari ujung sampai ke ujung perbatasan Sumatera Utara adalah Islam. Maka bangkit ke depan dengan Islam. Zaman kerajaan dulu, Islam pertama datang kemari. Setelah berakhir masa kerajaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana Islam bangkit? Yang pertama, bank konvensional berubah menjadi syariah Aceh. Dinas yang punya dinas syariah Aceh, yang punya dinas khusus menangani masalah daya Aceh. Ustadz ngomong begitu karena ceramah di Aceh. Tempat lain buatlah. Tempat lain kalau mau saya sebutkan yang tiga ini, robah bank konvensional menjadi syariah, buatkan satu khusus dinas syariah, buatkan satu khusus dinas untuk menangani masalah daya, dan buatkan satu khusus yang bernama polisi syariah yang